lu jual ke gue, lu Ah. jual ke gue ajaran Islam yang lebih bagus dari Kristen apa? Loh, Hah? oke, saya jawab ya, saya jawab ya, saya jawab, oke, Iya. saya jawab. Kita dalam kehidupan sehari-hari saja ya, dalam kehidupan sehari-hari kita mulai. Di dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai 23, di situ ada hukum tentang pernikahan. Siapa-siapa yang nggak boleh kita nikahi dan siapa-siapa yang boleh kita nikahi. Sekarang saya tanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian mengawini ibu kandung kalian. Melarang. Oh, ini bukan kalian. Saya tanya Dinda, saya ulangi Dinda narasi saya Dinda ya. Surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 ini ajaran. Cair drone diberkati Bang Wi. Di dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 ya, di situ ditentukan hukum tentang siapa-siapa yang boleh kami nikahi, siapa-siapa yang nggak boleh kami nikahi. Salah satunya dari awalnya kami tidak boleh menikahi ibu kami, wanita yang menyusui kami tidak boleh. Sekarang saya tanya, di dalam ajaran Kristen sebut satu ayat di mana Yesus ya, yang saya katakan Yesus ya, sebut satu ayat di mana Yesus melarang kalian Kristen untuk menikahi ibu kandung kalian. Di mana? Nggak ada. Berarti boleh ya? Nggak ada. Nggak ada bukan berarti jangan No, diselingkuhin. itu standar Belanda. Itu standar Belanda. Itu sekarang oke kita uji. Mengawini budak. Sekarang kita boleh uji. mengawini budak. Tapi Kalau kamu budak, boleh kalian di Bible bodoh boleh budak. Iya, sampai sekarang Di kalau Bible sekarang boleh diberlakukan Dinda, jangan marah bisa dulu nggak? Dinda. Jangan Iya, marah. iya. Kalau ayat itu Tenang, diterapkan tenang Dinda, sekarang, Dinda, boleh tenang Dinda. Dinda, tenang Dinda. Dinda, jangan Iya. emosi dulu Dinda. Dinda, kamu kalau lompat ke budak, kamu kena gitu loh. Abangmu ini master Bible. Jangan Di menggiring Bible opini. ada bercerita tentang budak Dinda. Jangan Dinda, ada ayat. sabar dulu Dinda. Kamu Dinda, jangan marah dulu. Jangan emosi dulu, jangan emosi dulu. Oke, oke. Kita coba ya. Tadi kau katakan, kamu sudah akui tidak ada. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada orang Kristen yang mengawini ibu kandungnya, dosa nggak dia? Ya dosa. Di mana Dosa larangannya? sesuai hukum kemanusiaan. Di mana larangannya? Dosa. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak. Nah, itu. Berarti gini, berarti kau mencoba menjadi Tuhannya orang Kristen. Oh enggak. Loh, Itu kau konsepnya berani ada menyatakan seseorang berdosa loh, sementara kau nggak bisa tentukan hukum loh. penggiringan opini. Loh, bukan penggiringan opini. Sekarang saya uji. Saya uji mau siap? Saya uji mau siap? Iya. Oke, Yesus Tuhan Anda maha kuasa nggak? Maha kuasa? Oke, jika dia maha kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Bisa. Bisa ya? Oke, seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah punya akhlak? Tapi kan enggak ya. Maksudnya gini ya. Bukan. Tujuannya apa nih? Tujuannya apa dulu nih? Tujuannya apa dulu? Salah. Anda berpikir sesat. Berpikir. Kita ulang ya. Serius. Kalau diskusi serius loh. Iya serius dong, Itu serius dong. namanya Jadi- kesesatan berpikir, Bang. Iya, Farouk. gini loh. Kesesatan berpikir namanya. Nah, kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan Iya, ya. Kita pelan. Iya. Oke. Yesus, Tuhan Anda itu, apakah dia maha kuasa? Iya, mau diulangi kan pertanyaannya yang tadi? Iya. Jika memang dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu dia menjadikan ibu kandungnya hamil? Bisa, mampu. Mampu. Nah, itu dia boleh. Stop dulu sampai situ. Itu dia boleh menjadikan ibu Terus kandungnya hamil. Anda, otak Dia Anda aja nih, boleh menjadikan berpikiran ini.
tuk kan, tuk kan, Bukan. berpikiran tuk. Otak Anda tuh, otak Anda Bukan otak. gitu. Bukan gitu. Paruh. Dinda, bukan gitu loh. Ayo, diskusi yang lain. Lu katanya mau jual Kayak gini jual loh. ini. Dengar. Ajaran Gini yang Dinda, bagus Dinda. dari Kristen. Dinda. Nah, Dinda, Ayo dengar jual dulu, lah. Dinda. Biar saya pindah Ya, ke ini Islam mau saya lagi. sampaikan dulu. Ya, ini mau Iya. saya sampaikan. Yaudah, kamu ngomong, nanti saya ngomong, kamu diam ya. Kamu mau ngomong, silakan ngomong. Nanti saya ngomong, kamu diam. Udah? Oke, saya ngomong ya. Kamu masih bertanya lagi. Sebut ajaran Islam yang benar. Sementara di satu sisi, kau sudah mengakui Yesus lah yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Kau udah akui loh, Yesus telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Tidak. Maksudnya gini loh. Roh Kudus itu apa ya? Tuhan itu turun lewat kandungan Maria, bukan menjadikan seolah-olah pikirannya itu terus berkembang, traveling, seolah-olah tuk-tuk gitu loh. Tuhan tuk-tuk gitu loh. Tahu nggak tuk-tuk? Oke, makanya Dinda. Itu pikiranmu nih. Karena otakmu itu selangkangan terus. Otakmu itu selangkangan terus. Sampai Dinda. surga pun jadi selangkangan. Dinda, dengar dulu Dinda. Makanya kau simak pertanyaanku gitu loh. Kau Paham. kemana-mana, dengar dulu lah. Gantian. Dinda, gantian. Oh. Nah, Itu Dinda, yang gantian ngikutin kita kamu itu dari lama. pelan-pelan Dinda, Otak pelan-pelan. lu itu Udah kotor. ngomong silakan lah. Nanti saya ngomong jangan dipotong ya. Oke. Sebenarnya Dinda, kesalahannya itu terletak bukan di aku. Kesalahan itu terletak di kau. Itulah konsekuensinya ketika kau jadikan manusia sebagai Tuhan yang maha kuasa. Itu konsekuensinya. Akan ada case di situ. Kenapa ada case di situ? Maria, anak yang dilahirkannya adalah Tuhannya. Tuhannya maha kuasa. Jika dia maha kuasa, akan muncul pertanyaan, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Muncul pertanyaan begitu, dan kau nggak akan berani mengatakan tidak mampu, karena hakikat Tuhan itu maha kuasa. Nah, muncul case di situ. Ketika kau katakan mampu, berarti lisanmu sendiri mengakui Yesus yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Letak kesalahan itu bukan di aku. Letak di kesalahan itu di kau. Ketika kau imani anak yang keluar dari rahimnya Maria adalah Tuhan yang maha kuasa. Gitu loh. Jadi yang salah bukan aku, Dinda. Yang salah kau. Karena kau telah mempertuhankan anak yang keluar dari rahim Maria. Sementara Maria sendiri tidak pernah menyembah dan menuhankan anak yang keluar dari rahimnya. Bahkan bapak tiri dia Yusuf pun tidak pernah menuhankan dan menyembah anak yang dalam rahimnya. Bahkan ketika dia lahir, Yesus lahir ini, ya kan, Maria tidak bernyanyi dalam nama Yesus ada kebenaran. Gak pernah. Gak ada riwayat di dalam Bible dikatakan ketika Maria melihat Yesus dia menyembahnya dengan puji-pujian dalam nama Yesus. Belum lagi kalau kau kaji tumbuh dan berkembangnya Yesus yang kau tuhankan ini, kan gak lucu kan? Begitu dia nanti besar belajar jalan Tuhannya tenang Tuhan, tenang Tuhan, tenang Tuhan. Kan cerita-cerita lucu ini akan muncul ketika kau menuhankan manusia. Sekarang saya ulangi, udah siap? Saya ulangi lagi pertanyaan saya, Dinda Wandi. Udah tahu. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Saya ulangi lagi, oke. Jawabannya akan sama kan? Ya. Gimana? Pertanyaannya sama yang tadi kan? Tapi aku minta kau gunakan logikamu supaya kau mengelak seolah-olah Yesus itu telah menghamili ibu kandungnya. Jadi maksa begitu. Kok jadi maksa begitu? Oke, terserah kau menjawabnya seperti apa. Tapi upayakan jangan kau sangkakan Tuhanmu telah menghamili mamaknya.
Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku. Dengar ya. Sesat berpikir, Bang. Wandi, makanya kamu jawab. Kamu yang harus mengelak, bukan aku gitu loh. Tugasmu yang mengelak ini, bukan tugasku. Oke. One day, Yesus Tuhanmu itu maha kuasa tidak? Kalau pertanyaannya yang sama, yang jawabannya sama yang tadi, kenapa diulang-ulang? Saya kan bilang kalau itu kesesatan berpikir si abang aja. Gini loh Dinda, makanya saya bilang ketika saya bertanya berulang-ulang, saya memberikan kamu kesempatan untuk berpikir, mencari jalan yang lain, mencari jawaban yang lain. Jangan kau jebak Tuhanmu. Kalau kayak gitu cara jawabanmu, kau menjebak Tuhanmu sendiri. Tugas kau melindungi Tuhanmu, bukan tugasku. Gitu loh. Saya tanya sekali lagi, one day Yesus yang Tuhan dalam iman Anda ini apakah maha kuasa one day? Maha kuasa. Oke, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan ibu kandungnya hamil? Mampu. Nah, kurang ajar kok kan? Kurang ajar kau udah menista. Kau sudah menista kekristenan kau. Kau teman-teman, dia sudah menista kekristenan. Dia mengatakan bahwasanya Yesus telah menjadikan ibu kandungnya hamil nih. Luar biasa, cair bro. Gak boleh gitu kau Dinda. Masa Yesus yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil? Loh, jawabannya kan udah ditunggu. Mampu kan? Iya, berarti yang telah menjadikan Maria hamil itu adalah Yesus. Enggak disebutkan di Alkitab, enggak disebutkan. Nah, kenapa kau menjawab mampu? Loh, kenapa kau menjawab mampu? Hah? Allah menurunkan Roh Kudus untuk Maria hamil gitu. Simak Dinda, pertanyaanku tidak ada tentang Roh Kudus Dinda. Saya tidak bertanya tentang Roh Kudus loh. Emang nggak bertanya? Itu kan jawaban saya. Iya, tapi ketika bukan saya nggak baca pertanyaan Anda. Saya nggak. Dinda, ketika kau katakan mampu, dengar Dinda, ketika kau katakan mampu di waktu yang sama, kau telah menstatement kepada orang, menyampaikan kepada orang bahwasanya Yesus selain telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Tak boleh gitu Dinda, kau menghujat Yesus kau. Oke, kita buktikan ya. Iya, silakan. Oke, Dinda, one day Yesus Tuhan Anda ini maha kuasa tidak? Maha kuasa. Nah, jika memang Yesus Tuhan Anda ini maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Jawab dulu. Ya silakan Dinda. Sukanya begitu. Kalau serius ya serius gitu loh. Ya serius saya nih loh. Silakan. Saya bilang kalau di Alkitab nggak ada tuh Yesus menghamili Maria, itu nggak ada. Yang saya tanyakan, saya berdasarkan data nih, data. Ya oke, nanti saya tunjuk data. Kalau kamu bermain data, saya nanti akan tunjukkan data. Gimana? Tapi saya mau, gini Dinda, saya mau Anda mempertanggungjawabkan narasi Anda yang mengatakan Yesus itu maha kuasa. Kalau saya ditanya, andai kan saya dikatakan maha kuasa, Faruk, kau maha kuasa? Andai kan maha kuasa, mampu kau melakukan ini? Mampu. Itu buktinya aku maha kuasa. Ketika ada satu hal saja yang tidak mampu kulakukan, berarti gugur kemahakuasaanku. Sekarang saya tanya, jika memang dalam imanmu Yesus itu maha kuasa, saya tidak minta tantangan lain. Mampukah dia menjadikan Maria ibu kandungnya hamil? Cair drong sukron kakak Nisa, jazakillah khair. Mampukah dia menjadikan ibu kandungnya hamil? Ini loh. Bukan jawabannya. Mampu nggak? Mampu nggak? Kalau namanya maha kuasa itu pasti mampu. Mampu ya udah. Ya sudah.
Terus Ketika kamu akan jawab kurang ajar kan? Kurang ajar katanya saya. Ya Kan? kurang ajar lah kau bilang Yesus yang menjadikan ibu Alasannya kandungnya hamil. Kurang ajar. Kurang ajar kamu di sini. Saya jawab, Ketika saya tanya kenapa? Heeh. Kenapa disebut kurang ajar? Karena kamu katakan Yesus yang menjadikan ibu kandungnya hamil. Kurang ajar kamu. Kan berdasarkan kalau saya maha kuasa pun bisa melakukan apa aja. Masalahnya kan Anda dalam iman Kristen kan tidak maha kuasa. Hah? Kalau saya ini maha kuasa, saya juga bisa melakukan apa aja. Iya, masalahnya Anda tidak saya katakan maha kuasa Anda loh. Iya. Tidak. Yang saya katakan Yesus. Cuma muter-muter, Bang. Lu Ya muter-muter udah, aja. enggak gini loh. Ya udah, berarti kamu mentok di mampu. Ketika dengar Dinda, konsekuensinya dengar nih ya. Ketika kau katakan Yesus mampu menjadikan ibu kandungnya hamil, pada waktu yang sama kau hendak menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesuslah yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Enggak, itu jangan gitu. Karena di ayat kan juga nggak bilang Yesus itu menjadikan Maria hamil. Enggak ada. Ya dikandung dari Roh Kudus. Saya tanya Dia kembali. dikandung dari Roh Kudus, Bang. Dilahirkan perawan Maria. Iya, nanti kita berdasarkan data Dinda. Sekarang saya tanyakan lagi, apakah Yesus mampu menjadikan ibu kandungnya hamil jika dia memang maha kuasa? Hah? Dia maha kuasa tapi kamu Nyesel dia pikiran murtad loh. terus Nyesel dia murtad. enggak cerdas gitu. Pikiranmu Bang. Kurang cerdas gitu. Oke, kau mau bicara pakai data? Yang Kau mau bicara remeh-remeh. pakai data? Iya, sepanjang saya Siapa yang mampu telah saya menjadikan Maria hamil? Di mana Sepanjang saya mampu, keterlibatan saya Yesus jawab. ketika menjadikan Maria hamil? Mau Kalau tunjukkan terus data? gini Bang, tak ngomong Mau dulu ya. tunjukkan data? Siap nggak? Ya, saya ngomong dulu. Ya, silakan, Boleh? silakan. Enggak, kalau orang menjawab, terus pikirannya terus traveling kemana-mana, terus seolah-olah Yesus menghamili Maria, itu pikiran apa? Itu Kamu yang bilang, Dinda, Saya bukan juga. saya. itu apa ya? Enggak, saya enggak ngomong. Oke, kita buktikan ya. Tadi Kita saya buktikan nanya, kalau memang katanya aku kurang ngomong. ajar. Katanya saya dibilang kurang ajar. Kurang ajarnya gimana? Gitu loh. Oke, saya ulangin ya, saya ulangin. Ini bentuk kurang ajarnya. Yesus Tuhan Anda itu yang Anda katakan maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Saya jawab ya. Iya. Siapapun yang disebut maha kuasa bisa melakukan apa aja. Oke, sekarang saya tanya. Jika memang Yesus mampu melakukan apa saja, mampukah dia menjadikan Maria hamil, ibu kandungnya hamil? Mampu. Nah, berarti Anda kurang ajar. Di situ letak kurang ajarnya Anda. Karena Kurang Anda ajarnya katakan Yesuslah yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil. Di situ. Sekarang saya tanya hal yang serupa. Ini analogi. Ini analogi. Kamu sendiri One day- Bang. Audiens One day- itu kelakuannya. One day, sekarang saya tanya gini. Ini analogi ya. Ini hanya analogi. One day, apakah kamu mampu menjadikan ibu kandungmu hamil? Loh, kalau melakukan sesuatu ya pasti mampu lah. Tapi kan nggak boleh. Nah, itu pintar. Kamu punya alasan untuk mengatakan tidak boleh. Itu pintar. Karena apa? Karena pada waktu yang sama, kamu tak menyatakan dirimu maha kuasa. Dan orang-orang yang mendengar narasimu akan percaya kau tidak maha kuasa. Karena apa? Karena pada waktu yang sama kau itu manusia, tak mungkin maha kuasa. Yang jadi masalahnya ini, kau imani Yesus anak Maria ini maha kuasa, maka akan muncul keblunderan di situ. Maka akan muncul tantangan. Kalau kau iman Yesus anak Maria itu maha kuasa, akan muncul tantangan. Jika memang Yesus Tuhan Anda anak Maria itu maha kuasa, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Lalu kau jawab mampu. Jawabanmu yang mengatakan mampu seolah-olah mau mengatakan kepada orang bahwasanya Yesuslah yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil.
Sedikit lagi. Kalau kau katakan tidak mampu, gugurlah statementmu di awal yang mengatakan Yesus Maha Kuasa. Akan ada mudorotnya, akan ada hantamannya kepadamu, apapun jawabanmu. Itulah resikonya ketika kamu menuhankan ya sosok manusia yang keluar dari rahim. Statement ya. Ya, sekarang saya mau. Sekarang gini, kamu mau nggak saya tunjukkan data? Kamu mau nggak saya tunjukkan data? Siapa yang menjadikan Maria hamil? Silakan. Oke, pegangan ya. Jangan marah ya. Tadi saya mau ngomong aja nggak boleh. Iya, ini saya tunjuk data sekarang. Kita serius pakai data. Tapi kamu jangan marah ya. Janji ya. Ngapain marah? Iya, oke. Yang marah anak dia lu, jangan lu. Oke, data kita ya. Kita mulai dari Matius 1 nomor 18. Catat teman-teman. Tapi saya siapa yang telah menjadikan Maria hamil? Saya lagi nggak pegang data nih, saya nggak. Terus silakan. Ini saya tunjuk Linda. Ya, siapa menjadikan Maria hamil sebenarnya? Ini ya. Nih. Bisa tolong dibacakan Dinda one day Matius 1:18 ya, bisa tolong dibacakan. Saya nggak kelihatan saya. Oh, saya yang baca? Iya, silahkan baca. Oke, saya baca ya. Ini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai seorang suami istri. Ya. Dengar tidak? Ya. Dengar? Oke, sekarang saya tanya. Berdasarkan Matius 1:18, Maria ini mengandung dari siapa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus. Ingat ya? Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini data berikutnya. Kita buka dalam kitab Matius. Ya. Bentar. Dalam Matius 4. Lukas 4 nomor 1 coba. Nih. Ingat Dinda ya, coba saya uji tadi. Saya uji dari ingatan kamu. Dalam Matius 1 nomor 18 tadi dikatakan, Maria hamil dari mana Dinda? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Sekarang kita buka dalam Lukas 4 nomor 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke. Sosok yang dikatakan dalam Lukas 4 nomor 1 penuh dengan Roh Kudus siapa Dinda? Yesus. Oke. Saya ulangi lagi ya. Sosok yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus siapa Dinda? Yesus. Dalam Lukas 1 nomor 18 yang menjadikan Maria hamil siapa Dinda? Roh Kudus. Roh Yesus dalam Lukas 4 nomor 1. Dengar dulu. Pertanyaanmu sama bang. Hah? Konsepnya nanti sama. Dengar dulu. Dengar. Nggak jauh dari selatan. Ih. Udah janji nggak marah. Enggak, saya janji nggak marah kan? Lucu, bukan marah, lucu. Kan udah janji nggak marah, jangan marah lah. Itu pertanyaannya remeh. Boleh kuulangi lagi, jangan marah ya. Jangan marah ya. Males Ya. terus terang. Iya, jangan marah, saya ulangi lagi ya. Dalam Matius 1 nomor 18. Saya nggak yang marah. Iya, oke, saya ulangin kalau nggak marah. Dalam Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria hamil dari siapa Dinda? Udah jelas nggak? Ini Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus. Dalam Lukas 4 nomor 1 Yesus itu kepenuhan siapa Dinda? Iya, Yesus benar Roh Kudus. Ya udah. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa Dinda? Loh. Loh, kok nggak ada? Aduh. Bang.
Katanya berdasarkan data. Data loh, ini kan data. Lukas 1:18, Matius 1:18, Lukas 4 nomor 1. Dengar pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Enggak. Saya ngomong dulu. Anda cuma menyimpulkan sendiri, nggak ada datanya. Aku nggak nyimpul, aku bertanya aja loh. Kalau bertanya udah dijawab. Jangan cuma Ya udah, saya bertanya aja ya, simak teman-teman ya. Saya Bang Farouk Syanipar hadir di sini tidak menyimpulkan, tapi sebatas bertanya. Saya sebatas bertanya, oke? Dinda one day dalam Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria hamil dari siapa, Dinda? Hah? Wakili abang aja deh, pertanyaannya udah dijawab. Iya, saya. Maria. Iya, ini sekali lagi. Matius 1:18, Maria hamil dari siapa, Dinda? Beda Kudus. Lagi sekali lagi. Oke. Dalam Lukas 4 nomor 1, Yesus kepenuhan siapa, Dinda? Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa, Dinda? Tidak ada data tertulis di situ. Salah. Ketawa. Mengatakan kebodohan. Itu mengatakan kebodohan sendiri. Kok nggak ada data? Jelas datanya loh, Dinda. Saya ada juga dari Kristen. Ada ajaran yang bagus gak dari Kristen? Jangan cuma ngerecokin agama orang. Malu. Oke. Oh, kok mau ditanya itu? Kamu ditanya itu? Jauh-jauh. Yaudah. Ya, kamu Coba sebutkan. Biar saya bisa balik lagi, biar balik lagi ke Islam. Gak usah, jangan balik lagi lah. Jangan balik lagi. Di sana aja, kau di sana aja. Kau tetap ada jadi Kristen, jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Jangan. Tolong lawan deh, kau jangan balik lagi lah ke Islam. Malu lah kami punya Islam kayak kau. Jangan lawan deh, kan aku udah malas kayak gini. Jangan lawan deh, alah. Aku kalau kau balik lagi ke Islam, kau bilang kuturunkan. Jangan balik lagi, Wande. Jangan balik lagi, kawan. Malu kami nanti. Gini aja lah, Wande. Ya, kau mau aku tanya kan? Kau mau aku tanya nih. Ya, ajaran yang baik dalam Kristen. Jangan balik lagi ke Islam, Bang. Longor kayak gitu. Malu lah kita. Oke, sekarang saya tanya Wande ya. Coba sebutkan. Coba sebutkan satu saja ajaran Kristen yang baik. Silakan. Banyak lah. Oh, satu aja. Lo itu balaslah kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Kasih datanya lah. Kalau ditambah dirimu berikan pipi kananmu, itu kan kebaikan. Kasih datanya. Itu kan kebaikan. Oke, saya kasih satu data ya. Dalam Matius kebaikan kejahatan dengan kejahatan di seperti sekarang gini, dari narasimu tadi berarti kau mengarah kepada Matius 5 nomor 39. Ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Betul? Itu anggap kebaikan? Oke, apakah kamu yakin dan beriman kepada Matius 5:39 itu? Ya, yakin dong. Oke, sekarang saya tanya. Seandainya aku datang ke rumahmu untuk memperkosa istrimu, apa yang kau lakukan? Ya pastilah. Tak bunuh lah. Nah, ya, pokoknya tak bunuh. Tapi katanya jangan melawan. Jangan melawan loh, Dinda. Jangan melawan, makanya aku bilang nyesal kok jadi Kristen, nyesal. Tengok ini ya, ini Dinda. Ini kutunjuk sama kau ya. Ini kutunjuk sama kau nih. Kalau memahami secara literal, ini makanya orang Kristen tuh banyak salah. Ini di sini jelas narasinya dikatakan, janganlah kamu melawan. Kenapa kau bunuh aku? Kan di sini dikatakan jangan melawan.
Yang boleh kau lakukan, yang boleh kau lakukan kepada orang yang zalim kepadamu, kepada orang yang menganiaya kamu, itu tertulis dalam Matius 5 nomor 44. Nih, Matius 5 nomor 44. Ini yang boleh kamu lakukan. Sabar ya Dinda, nge-lag deh nih. Mungkin pengaruh hujan nih. Bentar ya. Bang Farok. Ini kita tinggal. Kita pakai yang satu lagi. Nih, Matius 5 nomor 44. Nih. Iya, saya tahu ayatnya udah abang baca tadi. Ini yang boleh kamu lakukan, ya. Ketika datang orang memperkosa istrimu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang boleh kamu lakukan itu berdoa, gak melawan, apalagi membunuh. Ingat ya, dalam Matius 5:39 dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Matius 5:44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jadi, kalau ada orang datang ke rumahmu memperkaus istrimu, ya, kau nggak boleh bunuh dia. Yang boleh kau lakukan, kau berdoa sembari mengatakan, cepat nembak, cepat nembak, cepat nembak, cepat nembak, cepat nembak, cepat nembak. Itulah sakitnya jadi Kristen. Nggak boleh melawan. Jangan kebanyakan ketawa, itu nggak lucu. Gini loh Bang, di Islam itu juga ada penafsiran. Bahkan di dalam Al-Quran di terjemahan itu kan banyak dalam kurungnya tuh yang nggak jelas tuh. Ngerti nggak? Pantaslah kau murtad. Kemudian juga ayat itu dalam kurung kau bilang nggak jelas tuh. Enggak gini loh, pantas kau murtad kau. Masa yang dalam kurung kau bilang nggak jelas? Dalam kurung itu penjelasan Dinda, tapi tidak mempengaruhi original teksnya. Dengar dulu, biar ku ajarin kamu. Dengar dulu Dinda. Dinda, biar ku ajarin kamu. Dengar dulu, ya, dengar dulu. Di dalam memahami yang dalam kurung. Yang dalam kurung ada teks aslinya nggak? Ini dengar dulu dalam kurung. Gini Dinda, ya. Iya, ada teks aslinya. Dengar dulu, di dalam memahami kaidah bahasa Arab, ya, ada disebut dengan kata ganti atau domir. Kata ganti orang pertama, aku. Kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Kata ganti orang ketiga, gitu loh. Kau harus memahami. Ketika memahami bahasa Arab, kau harus tahu, ya kan gitu, yang mana disebut dengan isim, yang mana disebut dengan fiil kata kerja, yang mana disebut dengan harfun. Nah, fiil ini tadi yang menyangkut dengan domir tadi itu terletak dalam fiil ini tadi, di mana ada fiil kata fiilun madi, fiilun mudhari, dan fiilun amr. Kata ganti, ya, kata ganti tentang peristiwa yang telah berlalu, yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, atau kata perintah. Jadi, karena kamu tidak bisa bahasa Arab, maka tanda kurung itu penjelasan. Karena kamu nggak bisa bahasa Arab, tapi bagi mereka yang memahami grammar bahasa Arab, dia nggak berpegang kepada terjemahan. Dia berpegang kepada original teksnya dalam memahaminya. Itu Dinda. Contohin aja satu ayat Bang, yang apa di dalam kurung itu lu jelasin gitu loh. Iya, yang dalam kurung itu penjelasan Dinda, atau domir atau kata ganti. Tapi itu tidak mempengaruhi Quran. Terjemahan itu tidak mempengaruhi Quran. Tetap aja ngaruh.
Masa Loh, ngaruh di mana? Ini Nggak ada contoh. kau. Nggak ngaruh lah. Oh, contoh nih. Di Quran katanya Isa yang dikorbankan, tapi kan nggak ada kata-kata nama Ismail. Tapi nggak ada itu kata-kata. Kok bisa gampang meninggalkan pula sendiri Quran gitu? mengatakan Ishak yang dikorbankan. Cuma Nggak ada mengatakan Ismail kan? Nggak ada kan? Dinda, makanya kau murtad. Dengar dulu abangnya, biar Ubi ajarin kau. Iya, saya Ya, murtad. di dalam dengar dulu Ki, Dinda. Banyak Dinda. ajaran yang bikin saya berbuat jahat. Dinda, aduh, parah banget. Dinda, di dalam Al-Quran ketika terjadinya penyembelihan terhadap Ismail, di situ menggunakan kata domir. Domir yang disebut di situ dengan anak pertama. Ismail itu anak pertamanya. Karena apa? Gini Dinda, jarak antara Ismail dengan Ishak itu beberapa tahun lamanya. Makanya anak yang diharapkan oleh Ibrahim kelahirannya itu adalah Ishak dari istrinya yang pertama. Makanya dikisahkan kehamilannya, dikabarkan tentang kehamilannya Ishak ini tadi dari istri dia yang pertama, gitu loh. Sementara di dalam kisah itu tidak menyebut nama, tapi dengar dulu Linda, tidak menyebut nama, tapi domir dari anak pertama. Hujan teman-teman, noise nggak aku ya? Ajar. Aku noise nggak? Itu bukan istrinya. Itu bundanya. Aku noise nggak? Enggak. Aman. Hujan. Aman. Bentar-bentar ya, Hujan. aku pakai headset dulu ya. Ginilah ya, kalau benar dia murtadin ya kan, ginilah kualitas murtad itu. Nomor bentar ya. Bang, aku udahan bang, udah malam. Di sini udah malam. Besok terusin lagi.